اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab janaiz. Hadis nomor berapa terakhir? 461. 458. Saya sama 58. 458. Saya yang membedakan. An Abi Hurairah. Ini Abbas sih. Itu udah Ini Abbas. Oh, masih di situ ya. وعن ابن عباس قال المؤلف بالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan muslim kemudian disolati, kemudian dimakamkan oleh 40, dihadiri pemakamannya dan sholatkannya oleh 40 orang, illa syafa'ahumullahu fihi, maka 40 orang itu akan memberikan syafaat bagi orang tersebut. Artinya menolong jenazah tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang yang tidak melakukan syirik. Artinya mereka yang benar-benar menjaga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini qauluhu alaihi salatu wassalam la yusyrikuna billah yufhamu annahu la ibrata biman yajtami'u alaihi hadzal adad aw aktsaru minhu idza lam yakun sahihal iman. Maka tidak termasuk yang
dimaksudkan dalam hadis ini jika ada jumlah 40 orang tapi atau lebih, tapi mereka keimanannya tidak benar. Jika imannya tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang punya akidah yang tidak benar, meyakini keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang hadir 100, 200, bahkan ribuan orang, kalau yang meninggal sendiri itu tidak beriman dengan keimanan yang benar pada Allah, dan yang mengiringinya juga tidak benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak termasuk yang dimaksud dalam hadis ini. Contohnya siapa? Ibnu Taimiyah di sini sebutkan tabi'ahu mislu hadzal adad au aksar, banyak yang mengikuti dan mengiringi jenazahnya. Fala ibrata bidzalika lianna al-hadis mahmulun ala ma idza kana syakhsu sahihal i'tiqad. Hadis ini yaitu maksudnya adalah jika seorang yang meninggal tersebut itu akidahnya benar dan khalian an amrin tusbitu atau tasbutu bihir riddah, tidak pernah melakukan sesuatu yang termasuk riddah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya, menjaga kita semuanya dari hal-hal yang termasuk riddah, menjaga keimanan kita sehingga kita semuanya bisa membawa keimanan kita ini sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu annahu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha, muttafaqun alaihi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah perempuan dan berdiri di bagian sejajar atau searah di bagian tengah perutnya atau yang pantatnya. Posisinya itu berdirinya begitu. Kalau laki-laki sejajar dengan kepala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnayil bayda fil masjid, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati dua anak dari Bayda fil masjid, di masjid. Berarti salat jenazah itu dilakukan di dalam masjid. Ini menunjukkan hadis ini menunjukkan boleh dilakukan di dalam masjid. Meskipun boleh juga dilakukan sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disolatkan di tempat beliau disemayamkan. Yang solat itu ada berapa yang melaksanakan solat. Setiap yang datang jamaah solat, setiap yang datang lagi jamaah yang lain lagi solat lagi. Tapi kalau kita lakukan seperti yang sekarang ini, nunggu orang kumpul di masjid, boleh, karena Rasulullah dulu juga pernah melakukan itu. Wa an Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu annahu qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bin Arqam itu salat jenazah kemudian takbirnya 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Lalu ada jenazah lain takbirnya 5 kali salat jenazahnya. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbirnya ini, kata Zaid bin Arqam, 4 atau 5. Rawahu Muslimun wal arba'ah. Ini maka ada perbedaan pendapat para ulama. Menurut Imam Syafi'i seperti yang kita praktekkan 4, tapi ada dalam mazhab lain mengatakan 5. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayf 6. Ada riwayat yang lain bahwasanya 6. Wa qala innahu
Badri, bahwasanya Sahal bin Hunayf ini termasuk sahabat yang gugur di atau yang hadir di perang Badar. Rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Dalam riwayat ini 4. Ini yang dipakai dalam mazhab kita. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab, dan baca Fatihah fit takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Ini yang kita pakai. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala sallaitu khalfa ibn Abbas ala janazatin faqara'a Fatihatal kitab faqala li ta'lamu annaha sunnatun. Rawahul Bukhari. Salat di belakang Ibnu Abbas yang sedang mensolati jenazah ini, yang bermakmum pada Ibnu Abbas, imamnya Ibnu Abbas, kemudian baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu tidak dikeraskan suaranya, baca secara sir. Tapi ya, ini ada yang mendengar. Ibnu Abbas melakukan sholat jenazah dan baca surat Al-Fatihah. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi. Di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannah wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Rawahu Muslim. Ini doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Takbir yang kedua baca sholawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa la tadhillana ba'dahu. Dan ini adalah di antara doa juga yang diriwayatkan mengenai doa untuk jenazah, salat dalam salat jenazah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan ini juga salat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan jika kalian melakukan sholat untuk jenazah maka berdoalah dengan fa'akhlisu, artinya khususkan, dan khususkan doa untuk mayit tersebut dengan doa-doa seperti tadi. Allahumma ighfir lahu, jangan baca Allahumma ighfir lana atau Allahumma ighfir lahum, khusus dia saja. Maka kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha. Jadi kalau ada di kitab-kitab itu Yasin, Majmu' atau apa, tulisannya Allahumma ighfir lahu, buka kurung, untuk perempuan ha. Jangan dibaca Allahumma ighfir lahu firlaha gitu. Karena enggak ngerti begitu. Ada pernah saya di Klender itu, di sana di dekat Sahabat. Waktu itu menyaksikan jenazah dikuburkan. Kemudian awalnya saya mau disuruh talqin. Ternyata ada yang lain yang mentalqin itu. Ya udah saya ngalah aja. Ternyata dia ngeluarin Majmu' dibaca. Ya Abdallahi ibna amatillah, jika perempuan ya amatallah.
dibaca jika perempuan ya amat Allah. Semuanya lengkap dibacanya. Itu kalau sholat gimana itu nanti Allahumma gfir lahu jika perempuan lah. Doanya begitu. Dikira itu kurung itu masuk doa juga. Wa anhu radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asri'u bil janazah, percepatlah mengurus jenazah. Ya, jangan ditunda-tunda kecuali ada hal-hal yang darurah. Sunnahnya itu apa? Agar mensegerakan, ya, segerakan mengurus jenazah sampai dikuburkan. Fa in taku solihatan, kalau jenazahnya itu adalah orang yang soleh, yang hamba Allah yang soleh, fa khairun, maka itu kebaikan, tuqaddimunaha ilaihi, yang kalian berikan, yang kalian dahulukan untuk orang tersebut. Ya. Maka kalau jenazahnya orang soleh, apalagi seorang alim, seorang wali, itu kalau ini cepat sampai di antara tandanya itu. Tapi bukan juga lari kayak yang di YouTube itu bawahnya. Itu kan kalau jatuh kan bisa malah menyakiti mayit, itu tidak ihtiram terhadap mayit, tidak ya pemuliaan terhadap mayit, caranya tergesa-gesa gitu. Maksudnya ini yang wajar, yang normal. Cepat itu dalam arti yang ya bukan dibuat-buat, bukan dengan lari kayak gitu. Kalau lari kayak gitu bukannya malah orang salut, malah apa? Ini kayak dibuat-buat. Ya. Karena yang menentukan itu adalah tadi keimanan, kesolehan, ketakwaan, ya. Bukan yang ngangkat lari kemudian itu menunjukkan ininya. Karena cepat mayitnya itu termasuk yang ya, matinya baik, bukan. Wa in taku siwa dzalika, kalau tidak, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaihi. Maka kalau itu bukan ya, naudzubillah min dzalik, bukan jenazah yang soleh ya, maka ya, itu adalah keburukan yang kalian lepas dari tanggungannya. Tad'unahu min an riqabikum, artinya kalian lepas dari tanggungan itu. Riqab itu kan artinya leher. Kalian sudah melepaskan, enggak mengikat lagi di leher. Kalau mengikat di leher kan ini udah enggak baik. Kemudian ditunda-tunda, anaknya enggak datang-datang misalnya suruh. Ini kan jadinya kita merasa kurang ya, belum melaksanakannya, kewajiban yang fardu kifayah. Ya, maka sunnahnya adalah mensegerakan untuk mengurus jenazah. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Orang yang ikut menghadiri dalam prosesi jenazah, pengurusan jenazah sampai mensolati, maka pahalanya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, kalau ikut menghadiri pengurusan jenazah sampai dimakamkan, falahu qiraton, maka punya 2 qirat pahalanya. Pahalanya adalah 2 qirat. Qila wa mal qiraton, apa itu qirat? 2 qirat itu wahai Rasulullah. Qala misl jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Itu pahalanya sangat besar itu. Muttafaqun alaih wa li muslimin hatta tudha'a fil lahdi. Dalam hadis Muslim disebutkan tambahan sampai diletakkan di liang lahat. Walil Bukhari aidan min hadis Abi Hurairah man tabi'a janazata muslimin, orang yang mengikuti jenazah muslim imanan wahtisaban, disertai dengan keimanan dan keikhlasan, ya, keikhlasan dalam melakukan amal ini, itu mengiring jenazah sampai dikubur. Wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha, yang sampai disolatkan
tetap ikut. Wa yufragha min dafniha, sampai selesai pemakamannya. Fa innahu yarji'u biqirataini kullu qiratin mithlu jabali Uhud. Ini seperti yang tadi, tapi ini disebutkan seperti gunung Uhud pahalanya satu qirat itu. Wa an Salimin an abihi radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar wa hum yamshuna amama al-janazah, rawahu al-khamsa wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Ini mengiringi jenazah, dalam hadis ini di depannya, jenazahnya di belakang. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang seperti yang biasa umumnya di sini, jenazahnya dulu baru yang mengiringi di belakang. Ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Mana yang afdol? Apakah pengiringnya duluan baru jenazahnya di belakang, ataukah jenazahnya yang duluan pengiringnya di belakang? Ada perbedaan pendapat para ulama. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha annaha qalat nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Ini dari Ummu Athiyyah mengatakan kami perempuan ini dilarang untuk ikut mengiringi jenazah, tapi hukumnya hanya makruh saja, ini tidak sampai haram. Kenapa? Karena dalam akhir hadis ini disebutkan walam yu'zam alaina, maka ini menunjukkan bahasanya tidak sampai haram hukumnya, tapi makruh kalau ada perempuan ikut mengiringi jenazah. Hukumnya makruh saja, tidak haram. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a, muttafaqun alaih. Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, ya, dan jika kalian mengikuti, ya, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, maka jangan duduk sampai diletakkan di dalam makam, di dalam galian kuburnya itu. Wa an Abi Ishaq radhiyallahu anhu anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min qibali rijlail qabri. Jadi mayit itu dimasukkan dari sebelah tempat kakinya nanti. Ya. Kalau kita kan masuknya berarti dari mana? Dari arah selatan. Ya, karena nanti kepalanya ada di utara. Ya. Begini di utara, menghadap ke arah kiblat. Jadi ini kepalanya jenazah, ini kubur ini. Ya, kalau ada kuburan maka dimasukkan dari selatan begini ke bawah. Bukan dari depan itu ya? Bukan dari depan. Dan ini kan misalnya ini kalian kuburan. Arah utara dan selatan. Sini utara, sini selatan. Ini mayitnya, kepalanya dimasukkan dari arah sini. Selatan sampai gini. Ya. Sunnahnya begitu. Dari pinggir. Jadi orang yang menerima menghadap ke barat, kemudian jenazah menghadapnya ke timur. Ya, itu dalam selain mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi begitu, dari samping boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang afdol, yang sunnah seperti ini tuh. Dari arah ini, selatan ini masukkan. Ada yang dari sini, samping. Selain mazhab Syafi'i ada begitu. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jika kalian meletakkan mayit di dalam kuburnya, maka ucapkanlah yang meletakkan mayit itu membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu ad-Daraqutni bil waqfi.
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Mematahkan tulangnya orang yang mati, orang yang meninggal seperti mematahkan tulang orang itu saat hidup. Artinya hukumnya haram kalau kita mematahkan tulang orang hidup, maka kalau dia sudah meninggal pun tetap hukumnya haram. Jadi jangan dimutilasi. Udah dibunuh, dimutilasi, diotopsi, ya. Udah yang udah meninggal sudah selesai gitu. Kalau masih di otopsi di ini, bukannya membuat mayitnya tenang, ya malah membuat mayitnya akan semakin lama semakin kesakitan. Itu tidak yang menghormati dan tidak memuliakan mayit. Sementara Islam itu ya, kita harus menghormati, memuliakan mayit saat memandikan saja, seperti waktu ya, sebelum ini pelajaran kita sebelumnya harus dengan pelan. Mau membalikkan badannya itu jangan ditengkurapkan, tapi dimiringkan saja cukup. Ya, untuk memandikannya harus dengan cara yang menunjukkan kita menghormati mayit. Ketika membawanya juga jangan satu orang dikotong kemudian taruh begini. Ya, tapi berapa orang diangkat itu supaya itu menunjukkan kesopanan dan penghormatan serta pemuliaan terhadap mayit. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ismi. Dalam dosanya itu sama, baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Kalau kita atau ada orang yang matahkan tulangnya itu sama-sama dosa. Jangan dikira kalau udah mati kemudian udah nggak dosa lagi dia apa-apain, tetap hukumnya dosa. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala alhiduli lahdan, buatlah lahat untukku, wansibu alayya labin, ya, dan taruh setelah liang lahat itu kan kalau kita pakai kayu, kalau di sana pakai labin, itu pakai kayak beton itu ininya untuk penutupnya itu. Nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Walil Baihaqi, jadi mayit itu tidak ditaruh jenazahnya kemudian dilepas ikatan tali kafannya kemudian langsung diuruknya, tapi dikasih penutup supaya apa, tidak langsung terkena tanah itu, ya tanah yang diuruk lagi itu. Walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan ketika sudah diuruk, ditimbun lagi, ya, tanah kuburan itu ditinggikan seukuran satu jengkal. Shibr itu satu jengkal. Kayak yang kuburan-kuburan yang di Jakarta begitu kotak. Itu yang sunnah, yang afdal menurut mazhab Syafi'i. Wali Muslimin anhu radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasa al-qabru. Rasulullah melarang untuk dikasih jis, itu batu seperti batu bata yang terbuat dari kapur, ya. Wa ayyuqada alaihi, dan Rasulullah melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan membangun di atas kuburan, ya. Al-bina'u 'alal qabri, ini ada sedikit keterangan di sini. Naha anhu Rasul, membangun di atas kuburan itu hukumnya termasuk yang diharamkan, dilarang oleh Rasulullah. Wa yuhmalu hadza 'ala ma idza kana fi ardin musabbalah. Ini jika
pemakaman itu di tanah yang diwakafkan, ai mauqufah. Amma fi ardin ghairi musabbalah falaisal bina'u 'alaiha mamnu'an. Adapun kalau di tanah sendiri maka tidak apa-apa membangun. Fi ardin 'amatil mus'amat fi ardin 'amatin lil muslimina yajuzu. Kalau itu yang tanah yang bukan wakaf untuk kuburan maka bangun nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya untuk kuburan cukup gitu aja, kemudian kasih tanda. Alaisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi thumma al-bina'u alladhi kana ba'da muddatin hudima thumma juddida thumma ila yaumina hadzal bina'u qa'imun alaihi. Bukankah Rasulullah dimakamkan di rumah beliau? Maka di situ ada bangunan. Ya. Jadi bukan suatu hal yang diharamkan kalau itu adalah di pemakaman yang tanah sendiri. Hadal hadits sudah sampai situ ininya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fa hasa alaihi thalatha hasayatin wa huwa qa'imun rawahu ad-Daraqutni. Rasulullah mensolati Utsman bin Maz'un, kemudian ikut mendatangi pemakamannya. Saat di yang timbun itu beliau melemparkan tanah, menggenggam tanah kemudian ikut melemparkan. Itu disebut dengan hasayat 3 kali. Jadi saat yang bertugas untuk menguruk lagi kuburan itu, mengembalikan tanahnya ke dalam kuburan, disunahkan kita ngambil kemudian ikut melemparkan 3 kali. Melemparkan maksudnya ke dalam kuburan. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Ketika Rasulullah sudah selesai memakamkan mayit, maka beliau berdiri yang di dekat kuburan itu. Tidak di atas kuburannya pas, tapi yang di samping kuburan itu yang sekiranya yang ada tempat untuk bisa berdiri. Wa qala istaghfiru li akhikum. Mohon ampunlah kalian untuk saudara kalian ini. Ya. Was'alu lahu tatsbit, dan mohonkan kepada Allah agar ditetapkan hatinya mayit ini. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang mayit ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Ini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, setelah dimakamkan, mohonkan ampun kepada saudara kalian ini. Ini hadis ini menjadi apa? Dalil bahwasanya Rasulullah merintahkan kita untuk beristighfar, mohonkan ampun untuk mayit. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi, bahwasanya mayit itu tidak akan mengambil manfaat dari apa yang dilakukan orang yang hidup. Kan Wahabi kan seperti itu. Rasulullah saja menyuruh kita untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk mayit. Masa orang Wahabi mengatakan mayit itu nggak bisa ambil manfaat sama sekali dari orang yang hidup, mau didoakan, mau di, kata mereka begitu. Wa an Dhamrah bin Habib radhiyallahu anhu ahadit tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi. Para sahabat ini kan tabi'in mengatakan, maka dia menceritakan apa yang menjadi kebiasaan di zaman tabi'in, tentunya yang dilihat dari para sahabat, dan para sahabat melihat dari siapa? Dari Rasulullah, dan yang menyesuaikan dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari Rasulullah.
Apa yang dilakukan katanya, jika sudah selesai pemakaman, maka orang-orang sudah meninggalkan kuburan, disunnahkan untuk mengatakan di kuburan itu, ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat. Wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah salasa marrat. Ya fulan qul rabbiyallah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammad. Kan seperti yang kita baca saat baca talqin itu. Berarti kan ada dulu. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang anti talqin. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan wa Tabarani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Dan ini juga ada hadis ini sebagai dalil bantahan untuk orang-orang Wahabi yang mengingkari talqin mayit. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar fi ba'dhi muallafatihi qala isnaduhu shalih. Isnadnya, sanadnya hadis ini adalah shalih, istilah Ibnu Hajar begitu. Maknahu artinya yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai dalil hujjah, boleh mentalqin. Wa fihi raddun 'alal wahabiyah, ini ada bantahan untuk orang-orang Wahabi alladzina yunkiruna talqinal mayyitil muslim, yang mengingkari ditalqin mayit yang muslim. Pokoknya masalah mengurus jenazah ini banyak itu mereka yang menyalahi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan baca Quran untuk mayit, mengatakan tidak bermanfaat bagi mayit, padahal Nabi sendiri merintahkan untuk beristighfar setelah dikuburkan, itu untuk kita beristighfar untuk mayit. Kemudian ini tadi dalam hadis ini salah seorang tabi'in mengatakan kanu yastahibbuna, berarti para sahabat, para tabi'in itu mereka menganjurkan, mensunnahkan untuk dilakukan ini. Wa an Buraidah bin al-Husaybi al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Ini dulu. Artinya di awal-awal itu beliau sempat pernah melarang orang untuk ziarah kubur. Fazuruha, tapi sudah dihapus hukum larangan itu. Kenapa? Karena dulu ya, takut orang tidak kuat saat berziarah kubur. Dan mereka belum benar-benar ditakutkan ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi bagi mereka yang saat itu melakukan ziarah kubur. Karena masih ada bekas-bekas dulu orang-orang yang lain, orang-orang di zaman jahiliyah kan, apa yang mereka lakukan yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Setelah semuanya sudah kuat, sudah ini dalam keimanan sudah bisa dijamin tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kuburan itu, akhirnya beliau mengatakan fazuruha, ziarahilah kubur. Berarti ini yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Yang terakhir itu menasakh atau menghapus hukum yang pertama. Nah, jadi dalam memahami hadis pun harus kita tahu bahwasanya ada hukum-hukum yang awalnya ditetapkan, kemudian di kemudian hari dihapus, diganti dengan hukum yang lain. Banyak seperti itu, termasuk ini yang awalnya tidak dibolehkan, kemudian setelah itu dibolehkan. Rawahu Muslimun wa zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah, karena menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kita dengan akhirat.
Zad Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa tuzahhidu fid dunya, dan bisa menjadikan kita untuk bisa motivasi kita untuk bisa zuhud di dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan untuk ziarah kubur. Ini pun ya bagi perempuan yang hadis ini dimaknai adalah perempuan yang melakukan niyah dan nadb, yaitu yang teriak-teriak untuk atau yang dengan suara keras untuk merintih atau meratapi ya, orang yang meninggal, ya, untuk meratapi orang yang meninggal, menangis yang berlebihan, kemudian meratapi lebay ya, dalam meratapi atau orang yang meninggal itu. Qala wa nahu dzalik amma ma khala an dzalika fa huwa jaizun ma'al karahati 'inda ba'dil a'immati wa biduniha 'inda ba'd. Adapun kalau tidak terjadi itu, maka hukumnya menurut sebagian ulama boleh, tapi makruh menurut sebagian ulama boleh saja, tidak makruh ya. Maka boleh bagi perempuan ikut melakukan ziarah atau ya, kita melakukan kegiatan ziarah makam para aulia. Apalagi di sana kita bisa berdoa dan kita yakin di situ karena tempat itu dimakamkan orang yang soleh, di situ banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naihah. Rasulullah melaknat perempuan yang naihah, yang meratapi secara berlebihan, wal mustamti'ah, dan yang mendengarkan atau yang sengaja. Kalau ada perempuan yang meratap sampai berlebihan, itu zaman jahiliyah dulu ya, yang lain sengaja ikut mendengar supaya apa? Semakin motivasi, semakin menyemangati ya, agar tetap terus meratap seperti itu. Itu yang hukumnya haram. Mustami artinya mendengarkan supaya ya secara sengaja. Tapi kalau ada yang seperti itu, kemudian ada yang mendengar di antara yang ikut takziah, kemudian dalam hatinya mengingkari, maka itu tidak termasuk yang disebut dalam hadis ini. Akhrajahu Abu Dawud. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan niyahah ini, meratapi dengan berlebihan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyitu yu'adzabu. Ya, seorang mayit itu diazab fi qabrihi bimanih alaihi, karena orang yang melakukan niyahah atau meratapi secara berlebihan. Ini maksudnya apa? Jika dia berwasiat, nanti kalau saya mati kamu nangis ya, berlebihan, meratapi yang berlebihan kalau berwasiat. Tapi kalau tidak, ya mayitnya tidak tahu. Ternyata ada satu yang seperti itu di antara yang hidup. Berarti kalau nggak berwasiat nggak apa-apa. Kalau nggak berwasiat ya nggak ada masalah, mayitnya kan nggak ngerti. Ternyata setelah dikubur atau saat ini mau dimakamkan ada yang begitu. Saya pernah lihat itu ada di sana waktu di Lebanon itu sampai mukul-mukul kepalanya, pakai baju, pakai ini. Kalau sampai tidur di kuburan gimana?
Ya kalau ketiduran di situ apa? Bukan ketiduran sampai tidur kuburan. Oh. Saking cintanya misalkan. Ya kalau tidak berlebihan hanya tidur saja pengen di situ Ya kalau udah begitu nggak masalah. berlebihan lah. Berlebihan. Ya kalau namanya tidur di Enggak, maksudnya di sini Kamu ngapain kamu nanya? Ya, kalau begitu Sayyidah Aisyah dekat kuburannya Nabi. Ya, berlebihan. berlebihan itu maksudnya gini, muji-muji kemudian meratapi itu. Tapi kalau dia saking ininya kemudian sampai tidurnya di situ, itu tujuannya kan bukan untuk itu, tapi dia sendiri untuk dia sendiri gitu. Tapi ini maksudnya bukan untuk dia sendiri, untuk supaya orang lain ini menganggap mayitnya ini begini, menganggap mayitnya ada pamer, ya unsur pamernya. Tapi kalau ini kan karena dia sendiri merasa sedih sudah ditinggalkan, buat dia sendiri gitu. Ya, berlebihannya itu maksudnya untuk pamer supaya orang lain ini menganggap bahwasanya mayitnya itu baik, padahal belum tentu baik gitu. Pahlawan. Pahlawan. berarti. Walahuma nahwu 'anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan. Saya menyaksikan putri Rasulullah dimakamkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'indal qabri. Rasulullah duduk jadi dekat kuburan itu. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an, dan aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Rawahul Bukhari. Jadi kalau yang tidak berlebihan karena kesedihan tidak bisa ditahan itu tidak masalah, manusiawi itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk di dekat kuburan putrinya, kemudian saking sedihnya sampai terlihat meneteskan air mata. Dia menangis meneteskan air mata karena kesedihan itu. Kalau tidak berlebihan, yang wajar-wajar saja nggak apa-apa. Menangisnya nggak apa-apa, wajar. Meskipun sampai tidur di situ, ya. Tapi wajar saja, nggak dilebih-lebihkan. Iya, nggak ada istilahnya ria supaya orang lain menganggap ini benar-benar orang yang berarti pahlawan dalam hidupnya. Wa an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil lail. Jangan makamkan orang-orang yang meninggal di antara kalian di malam hari illa an tatarru, kecuali sudah darurat. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslimin, lakin qala zajara ayyukbara rajulu bil laili hatta yusalla alaihi. Melarang untuk dikubur di malam hari sampai disolatkan. Ya, tapi hukumnya adalah ya makruh, yang tidak sampai pada haram. Artinya hukumnya kalau ada yang makamkan di malam hari hukumnya boleh. Karena dalam hadis yang lain tadi kan disebutkan apa? Supaya disegerakan. Kalau meninggalnya di malam ya disegerakan. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu annahu qala lamma jaa na'yu Ja'farin hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kabar kematian Ja'far yang meninggal dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, faqad atahum ma yashghaluhum, karena mereka mendapatkan kabar yang membuat hati mereka itu sedih, sangat sedih, sehingga mungkin mereka nggak sempat masak, nggak sempat ini, maka yang lain disuruh bantu menyediakan makanan bagi keluarganya itu. Akhrajahul khamsatu illa an-Nasa'i. Wa an Sulaiman, ya, jadi buat makanan untuk orang yang ditinggal mati, untuk keluarga yang ditinggal mati itu hukumnya disunnahkan. Adapun makanan yang disediakan untuk orang yang takziah itu adalah untuk sedekah bagi mayit atau untuk ikraman liduyuf,
memuliakan orang-orang yang datang bertamu untuk bertakziah, itu juga hukumnya adalah sunnah. Apalagi diniatkan pahalanya untuk mayit, maka akan sampai pahala sedekah untuk mayit itu. Wa an Sulaiman bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqul, apa doa yang kita baca atau bacaan yang kita baca jika kita menziarahi pemakaman. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, rawahu Muslim. Ini kan mengucap salam untuk ahli kuburan itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat, jangan kalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal, mencela orang-orang yang sudah meninggal, enggak boleh kita mencela. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah menyelesaikan apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Jadi jangan dicela. Kalau mereka dapat azab, ya udah itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ikut ya bicara yang ini dan itu. Wa rawa at-Tirmidzi 'anil Mughirah radhiyallahu anhu nahwahu lakin qala fatu'dzul ahya. Ya, maka akan menyakiti orang-orang yang hidup dari keluarganya mendengar yang meninggal dibicarakan begini begitu kejelekan. Itu sudah jadi itu suatu apa yang udah dia bawa mati, udah urusan dia, udah nggak usah kita ungkit-ungkit, nggak usah kita ini, kecuali yang kaitannya dengan utang, tapi nggak usah mencela. Udah dia punya utang sama saya, udah gitu, nggak usah kurang aja orang ini, nggak usah ditambah-tambah, cukup yang ini yang dibutuhkan saja secukupnya. Wallahu a'lam bishawab.